Gua nggak bisa berkata-kata sih. Gue mending mobil X-Taxi X Banjir kemarin deh. Overall mobilnya busuk. Kalau bayangan mau jadi apa, itu sih udah kebayang. Dengan waktu yang singkat ini kita bisa bikin apa aja. Gue pengen full repaint, full repair. Nah gimana nih untuk sebulan ini keburu nggak? Tapi insya Allah keburu. Halo NMA Members, hari ini kita udah ada di Cibubur. Cibubur, ya betul. Bareng sama kita ada Pak Erwin yang nanti jadi salah satu juri buat di IMX Live Mode 2021 nih. Kali ini kita udah bawa regulasi final. Regulasi final kita udah bawa dan di sini juga udah ada tim Ridwan Hanif, kita udah berkumpul. Ya. Nah, kita mau sekarang lihat prosesnya nih, Pak. Kita mau lihat proses dari mobilnya. Ini kurang lebih udah berjalan sekitar beberapa hari. Ini progresnya memang sangat cepat. Mereka bekerja siang malam. Iya. Gokil juga sih kalau ngelihat ininya ya, progresnya ya. Ngelihat progresnya. Kita lihat aslinya nih sekarang nih. Ya, tunggu aja. Kita lihat udah sampai mana mobil modifikasi dari timnya Ridwan Hanif buat Katana War kali ini. Dan yang terpenting, kita akan memberikan regulasi final ke mereka sehingga mereka mungkin masih bisa mempelajari lebih untuk masing-masing konsep. Ridwan Hanif sendiri konsepnya itu restorasi modifikasi. Iya, restorasi modifikasi. Nah, kita sama-sama lihat proses modifikasinya, berdiskusi sama timnya, sama kita mau kenalin masing-masing siapa aja para dream team nih dari Ridwan Hanif. Oke, saksikan terus. Nah, kita udah nyampe, mereka lagi ngumpul-ngumpul sama timnya, kita lihat prosesnya. Halo Mas, wih, ini pada serius banget nih. Luar biasa. Sama dream teamnya semua nih. Wih. Ada pengepul. Wah, ada yang dikenal nih. Gokil nih. Ngapain? Biasa, pamer-pamer dikit. Wih. Kita nggak ada tempat, jadi kita pakai tempatnya. Oh, ini workshopnya pinjem tempatnya pengepul. Karena kan kemarin kita udah open recruitment. Iya. Mau cari tukang las, tukang ini, terus kita nggak punya tempat, kita pinjam sama Kojiki. Ngejar budget ya? Sama sekalian Kojiki ternyata dengan murah hati nggak cuma minjemin tempat, tapi juga melihat quality controlnya nih. Wih. Pengepul mobil. Ngeri. The power of collaboration. Wih, luar biasa. Cepet amat nih. Ini kan baru beberapa hari nih. Karena ini kok, kita kan pakai ada orang sendiri. Oke. Jadi full semuanya ngurusin ini. Oke. Mungkin sebelum kita lihat mobilnya nih, Pak Erwin, kita bawa salah satu juri dari IMX Live Mode tahun ini, ada Pak Erwin. Mungkin Mas Ridwan boleh jelasin sedikit nggak konsepnya boleh, dulu konsep nih, mobilnya ke kita sama ke semua orang yang pengen tahu sebetulnya. Oke, jadi konsepnya di meeting pertama kita bilang, kita mau bikin mobil yang menang atau mau bikin mobil yang kita pengen jadi bikin. Oke, yang sesuai sama keinginan lo maksudnya? Sama keinginan kita semua. Oke. Karena gini, pengalaman dari yang pertama kedua, pertama kita bikin mobil pengen yang seperti A, tiba-tiba di tengah keluar Porsche, ya kan, berubah semua tuh konsep, nambah audio apa segala macam. Padahal kita mau bikin mobil rally. Oke. Dan tadinya tuh mobil konsep rally itu tiga ganti mesin, ganti transmisi jadi, ya kan. Makanya semua budget maksimalin ke sana. Terus yang kedua, kemarin kita bikin mobil yang udah susah hati banget, tapi karena ada beberapa skor yang harus dipenuhi, kita tambahin PS di belakang, tambahin wing buat counterbalance, tapi akhirnya udah setengah-setengah, tapi nggak menang juga. Nah, kalau di sini kita pengen bikin konsepnya, oke, kita bikin mobil yang terbaik. Gua teringat 2019 kemarin tuh ada FJ40 yang menang IMX. Ya. Betul. The Ultimate ya. Ultimate ya, betul. Maksudnya lawan-lawannya kan mobil serem-serem, JDM segala macem, ya kan? Ya. Tiba-tiba kan mobil gini bisa menang. Ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Kita mau bikin mobil yang kiranya nanti semua anak Katana, semua anak Jimny itu melihat itu berkualitas. Ini gue banget nih. Ini berkualitas banget. Makanya kita di sini barang-barang yang kita pakai itu banyak barang-barang branded. Bekas nggak apa-apa. Yang penting bukan KW. Dan ya mungkin agak mahal, tapi itulah barang-barang yang kita pengen yang nempel di mobil ini. Makanya fitur-fitur kayak gitu-gitu mungkin akan kurang. Karena konsepnya adalah Katana, nggak mungkin Katana kita taruh PS di belakang kan? Iya. Ya lu kejar passion lah ya. Kejar passion. Kualitas. Dimana nanti semua yang bangun mobil ini
merasakannya kepuasan. Gitu. Jangan sampai gara-gara penilaian kita kalah terus kecewa. Enggak, kita udah tunjukkan yang terbaik. Wow, keren nih. Konsepnya keren ya. Project idealisme ini berarti nih. Makanya kalau dipikir-pikir kita kan budget nih. Kita pakai ban BF Putri. Wow. Mahal kan? Ya kan? Ya sebenarnya banyak ban-ban yang murah yang looks-nya bagus, tapi Ya. kita pengennya yang itu. Setirnya kita pakai Nardi, Torino, ya karena kita pengennya itu biar apa ya, mobil ini tuh bener-bener yang kita sama-sama suka lah semuanya. Oke. Tapi secara konsep restorasi modifikasi. Restorasi, modifikasi. Oke. Sebelumnya gue mau kasih dulu regulasi final nih, Mas. Oke. Nah, Yuk, kita lihat ya bareng-bareng nih. Nah, silakan mungkin timnya didiskusikan juga belum dulu, dikenal-kenalin didiskusikan nih. dulu. Oke, nah sambil mendiskusikan mungkin Mas Ridwan, boleh nggak kenalin dulu timnya Ridwan Hanif 2021 nih? Di 2021 ini kita memang timnya itu dipilihkan sama IMX. Yes. Ya kan? Tapi setelah kita ngobrol segala macam, ternyata kita semua satu hati ya ternyata. Dan ternyata dan memang Koedi, Kopuji, Lumen itu udah biasa modifikasi juga dan hasil modifikasi juga luar biasa keren-keren. Oke. Makanya kita jadi baru aja langsung ada ya. Betul, langsung kok. Iya, langsung kok. Nah, pertama buat interior. Interior ada Koedi dari versi konsep. Vertu ya, oke. Terus untuk lampu ada Om Krisna dari Lumen Slide Bandung. Wah, jauh-jauh dari Bandung nih. Nah, terus project leader kita seperti biasa Nova Malevi. Wih. Nah, terus untuk orang yang meminjamkan workshop ini serta membantu QC kita Ojeki pengepul mobil. Luar biasa. Jangan sembunyi nih. dong. Nah, cuma kita belum tahu nih biaya buat supervisi quality control. Dia nggak ada red card ya? Jadi kalau ke pengepul workshop tanya, saya mau dong mobil saya diiniin. Wah, kalau QC kita belum ada rednya. Coba dijawab dulu. Berapa red cardnya? Sama aku itu kan kok. Iya. Kalau gitu. Dan enaknya kan di sini ada alternate care. Jadi kalau kesini sambil lihat mobil sambil lihat. Oh, oke. Terus juga ada beberapa tim yang nggak bisa datang, tapi tadi udah nitip salam buat Dewan Juri ya. Ada Kojibek dari ZCD. Terus juga ada Kopuji dari Musik Art. Yes. Terus ada Kopiki dari Mekar Baruban yang menyuplai kita untuk ban biar putrinya itu. Terus untuk audio, kita pakai produk-produk branded semua dari Pioneer. Nah, terus untuk chat, nah ini kebetulan kita juga udah beberapa kali ya pakai Belcode ya. Iya. Jadi kita semua pakai Belcode di sini. Oke, tadi timnya semuanya udah disebutin, senior-senior semua tuh. Ya. Timnya luar biasa, senior. Enggak, kita masih muda-muda kok ya. Iya. Muka lama. Iya. Pemula, pemain muka Pemula. lama. Nah, Oh iya, pemula. konsep, boleh nggak Mas Ridwan? Masing-masing tim yang ada, jelasin sedikit konsepnya, bocorannya kira-kira mobil ini mau dibikin kayak apa? Nah. Oke, Noval dari eksterior kali ya. Oke, dari eksterior sih karena resto mod, jadi mobil sih nggak terlalu banyak dimacem-macemin sih. Jadi masih di jalur dia sebagai Jimny. Jadi lebih ke restorasi bodinya. Nah, Pokoknya kelihatan keluar tuh kayak mobil keluar dari showroom. Wih. Kayak baru lagi. Karena restorasi itu lebih susah dibandingkan dengan modifikasi. betul. Betul kan? Betul. Tuh. Harus detail. Harus detail dan sebenarnya ini juga udah kelihatan ya, baru epoksi, Ya, lekukan-lekukan garisnya tadinya parah banget. Dari waktu kita nyobain mobil ini pertama kali datang ya kan, kelihatannya interiornya paling rapi. Tahu nggak? Jadi ternyata kenapa mobil ini bawahnya itu dikasih karpet dasar? Karena pas dibuka keropok Ambles. semua. Pas dibuka kan? Ya Hancur semua. Allah. Jadi itu lantai itu kita Buat baru. Buat baru. Platnya. Karena udah parah banget. Parah banget. Jadi gue pikir pas masuk ke interior, oh paling bagus nih. Ternyata cuma di make up doang, ditimpa doang. Oke. Beberapa bagian doang. Ada kesulitan nggak Pak dari ngewujudin idealismenya Mas Ridwan di tim ini? Kesulitan sih enggak lah. Tapi karena dibantu oleh dari Kojeki, wah. Karena kan kita nggak bisa datang tiap hari kan. Ya. Sedangkan yang namanya orang-orang itu kan harus ada kepala bengkel. Oke. Kan kita nggak ada, modalnya cuma pengalaman yang udah 10 tahun lah pokoknya. Iya. Nah, yang tiap hari kesini kan Kojeki. Noval juga dengan kesibukannya sekarang di Autonet Part, Oke. seminggu paling cuma 3 kali 4 kali kesini ya. Ya, baru bisa. Satu minggu juga libur, ya alhamdulillah dibantu sama malaikat penyelamat kita ini.
Dominan sekali Kojeki di tim ini ya. Sombong kali. Oke. Supaya tidak sombong lagi, kita pindah ke tim lain, Mas, buat jelasin. Tim Omnya mobil Om Fitra? Dari ini, maksudnya dari tim lu. Oh, tim lu yang lain. Oke. Interior, Lanjut. silakan. Oke. Sorry, saya di sana. Kalau untuk interior, kita rencananya tergantung budget. Kalau Masih budget, kosong nih, Pak Edi. iya, kalau budget mencukupi, kita mau masukin Recaro di sini. Ya. Oke. Tapi Recaro-nya bukan baru, Recaro second. Second. Tapi sesuai dengan konsep dari Bro Ridwan tadi, kita akan buat walaupun second, looks-nya benar-benar kayak baru. Oke. Ya, itulah Rekor second tuh buat ngejar murah ya? Ngejar buat budget ngejar ya? murahnya, iya. Tapi murah nggak murahan tapi. Harus ori yang penting. Harus ori, itu yang penting. Ya, sampai ke bahan-bahan apa fabric-fabriknya juga mesti ori. Oke. Nah, rencananya juga nanti setirnya kita akan buat menggunakan setir yang branded, ya. Dan untuk interior lainnya seperti dashboard dan lain-lain nanti mungkin akan jadi berbeda, Oke. ya. Kurang lebih kalau interior seperti itu, karena Speedometer? speedometer yang pasti akan dimodifikasi nanti. Oke. Suka nih gue nih. Masih banyak yang disembunyiin soalnya. Iya. Soalnya kalau kita Nggak mau detail nanti di-spoil nih. nanti ditiru soalnya. Oke, masih banyak Bahaya, rahasia. bahaya. Balik lagi jangan lupa ada budget. Ada budget. Ada budget. Harus dong. Makanya dari harus. awal kan dibilang kita tergantung budget. Heeh. Tapi harusnya kalau interior kan modifikasinya akan sangat maksimal harusnya dari sisi budget karena kan joknya 2 berarti ya, cuma 2. Door trim, dashboard. Ya. Jadi Cuma kita budget mahalnya di barang-barang branded di sih kok. produknya ya. Kayak kita jok maunya ori, setir maunya ori, terus juga apa namanya ban segala macam itu pokoknya nggak mau ada produk KW nempel di sini lah. Kayaknya ngeri Gitu. nih mobilnya. Nggak sabar maksudnya, nih. maksudnya kita pengen yang bener-bener anak mobil tuh ngeliatnya juga, wah ini Appreciate. mobil yang pengen gue bikin tuh kayak gitu. Karena kalau kita pakai barang-barang KW nggak mungkin dong masuk top 50 IMX ya kan. Oke. Cukup cukup Ngeri, coil ngeri, over ngeri. aja yang KW. Ngeri. Yang lain jangan. Ya bener kan? Ngeri sekali peribahasanya Mas Ridwan. Oke, mungkin Oke. selanjutnya Mas Ridwan dari bagian tim Ridwan Hanif yang lain. Oke. Terus dari Lumens ya. Nah, ini agak apa namanya? Lampu ini agak tricky. Soalnya kalau kita mau pakai daymaker yang asli kan mahal sekali, ya kan? Terus juga modifannya terbatas. Nah, cuma kita harus menunjukkan bahwa si Lumens ini sebenarnya udah nggak nunjukin lagi ya. Skillnya tinggi, Yes. ya kan? Jadi apa yang kita lakukan? Ya, jadi mungkin kalau di mobil ini sih rencana kita ya apa ya, mau lampu ori itu kita bikin lebih clean atau ya sesuai tema ya. Kita resto mode mungkin nggak terlalu banyak merubah gimana, tapi kita kasih pernak-pernik sedikit LED yang Oke. kesannya mungkin klasik lah atau gimana gitu. Oke. Nggak terlalu ini. Kesan apa bilangnya? Period parek ya. Ya. Jadi Yang nanti penting clean, bagus clean dilihat enak gitu. Jadi nanti juga kita pakai lampunya lampu bekas. Nah, lampu Di restore bekas lagi. bisa jadi seperti baru di tangan dari Lumens. Jadi nanti mungkin kalau yang lihat orang-orang punya ya mobil kayak Impala apa segala macam, lampunya udah nggak bagus, restore bisa ke sini. Gitu. Karena kalau modifikasi kan udah banyak yang bisa modifikasi lampu ya. Nah, ini restore itu juga nggak kalah sulitnya. Oke. Keren. Jadi Oke. nggak sabar ya, pengen cepat kelar nih. Iya, pengen lihat nih hasil Hmm. akhirnya. Luar biasa. Terakhir Mas, yang dari tadi ngumpet mulu di belakang. Kita tanya. Oke. Dia nih. Ini sebenarnya ada yang bisa gue wakilin sih. Karena kok Puji sama Boleh. nanti gue omongin boleh. deh. Boleh. Nanti habis dia ya. Lanjut. Oke, gimana Oke. kok? Ini salah satu yang dari tadi namanya disebut-sebut terus sama Mas Ridwan, terus cukup dominan di tim ini. Jelasin konsepnya. Awal konsep udah ditentuin dari Mas Ridwan ya. Nah, Restorasi, modifikasi, ya kan? Timnya udah dari Mas Ridwan, kita supervisi nih Oke. mobil ini. Seperti yang kalian tahu, pengepul ngerjain mobilnya selalu cepat. Oke. Asik. Ya kan, semua orang tahu lah, cepat, rapi, dan bagus, detail gitu. Ya udah, begitu datang mobil ini, semua katana, kalian lihat, semua katana dan Jimny itu rata-rata punya over fender. Karena orang rata-rata tidak bisa membuat nut bulat ini. Lu bisa buat gitu. Kita bisa buat dan kita punya alatnya. Oke. Makanya kita bisa buat bulat, rata kanan kiri sama, ukuran milimeternya. Nanti saya kasih lihat alatnya biar promosi bengkel sedikit, Iya. ya kan? Jadi biar makin rame katanya yang mau datang ya. Ah, bisa juga. Ya. Nah, ini. Oke, mantap, mantap. Jadi
ditambah lagi dengan kita bangun mobil kan harus tahu barang apa aja yang kita pakai. Oke. Mas Iwan pakainya velgnya agak standar, terus ditambah dengan bahannya BFG. Ya. Jadi mobil ini konsepnya apalagi mau keluar dari showroom. Mau seperti keluar dari showroom. Jadi mobilnya nggak boleh terlalu ceper, nggak boleh terlalu tinggi. Dibuat nanti kita paling turunin sampai 4 jari. 4 jari dan pas rata fender kita buatnya di sini. Jadi yang untuk eksterior kita tonjolin itu nut bodinya. Yang paling spesial bukan di sini. Salah kalau kalian bilang ini yang paling spesial. Yang paling spesial itu di bagian belakang. Nah, semua orang bisa bikin pickup. Yakin, tinggal potong doang nggak susah. Betul. Iya, saya juga bikinnya nggak susah, cuma 1,5 jam pickup nih. Kita bikin 1,5 jam. Ya cuma beneran. motong doang. Nah, 1,5 jam doang. Tapi semua orang bilang punya gua nutnya asli. Nut asli yang bagian mana yang kalian ambil? Bisa kalian ambil potong dari ini kan katana itu ada 2 garis, atas sama bawah. Orang pikiran pendek pasti ngambil dari bawah, paling cepat katanya, langsung dapat sikunya. Saya nggak mau, ya kan? Jangan kita fast food terus. Ya kan? Kita buat satu yang lebih spesial. Kita ambil tekukan yang atas, jadi yang bagian bawah ini sampai ke depan lurus semua. Sesuai. Nah, begitu udah sampai di sini sikunya, kalau orang nggak mau pusing, udah bikin aja 90 derajat. Tapi pabrikan selalu bikin jalur air. Nah, di sini kita buatnya. Dan kenapa di bagian sini nggak mau ganti sama punya Jimny Cabrio, dibuat ada sisiknya segala macam. Nggak mau, kita memanfaatkan yang ada karena budget kita juga tipis. Betul. Jadi tulang-tulangan dalamnya ada. Nah, kalau ditanya, Bang, apa fungsinya bikin garis ini? Ada 2. Yang satu, karena ikutin garis originalnya. Yang kedua, sebagai tulangan buat ininya. Kalau enggak, ini bakal kelewar. Kalau enggak, dia bakal kelewar. Oke. Ya, di bagian pickup, terus di bagian pintunya nanti kita kasih lihat. Bahkan tutupnya juga udah ngeklek. Kalau di pickup itu udah dipotong begitu, biasanya dia goyang. Oke. Nah, ini engselnya kita tetap pakai 2, udah dibuat tulang. Ada lagi spesialnya. Di bagian atap. Jadi atap ini kalau kita bahasa gaulnya bilang chop top. Tapi bukan dicop dari pilar A. Karena kita nggak ada budget. Kita nggak ada budget lagi buat bikin kacanya. Dan seperti yang kita tahu, katana itu mobilnya pendek banget dalamnya kan. Kita potong di bagian atasnya. Tapi nggak dipotong habis semua. Kita tekuk. Oke. Kita tekuk dan kita bulatin. Nah, bahkan tangan saya masuk aja nggak takut lecet. Ya. Udah, selesai sampai sana. Tidak. Karena ini mobil dibuka, dalamnya kita ada pakai kanvas lagi, kita siapin jalur airnya. Jadi nggak ada cerita mobil ini bakal kena air, kalau nggak langsung dikeringin, keropos nggak ada. Bocor. Semua udah disiapin. Jalur air dalam, jalur air luar, beres semua. Oke. Mantap. Gitu. Keren Luar kan? biasa, Koko Jeki ini. Jualan obat ya. Mantap. Mas Ridwan, sekarang kita ngomongin regulasi nih. Oke. Belum, yang lainnya kan belum. Iya benar. Oke. Oke. Apaan? Yang kayak kaki gitu-gitu? Oke, Ya, udah. ya. Oke, sekarang tadi kita udah ngobrol sama beberapa tim yang hadir. Mungkin Mas Ridwan bisa nggak bantu wakilin beberapa tim yang nggak bisa hadir hari ini? Oke. Bantu jelasin konsepnya. Oke. Untuk audio, ya, karena Kopuji nggak bisa datang, audio kita akan bikin itu yang kesannya resto mode banget. Oke. Jadi nanti head unit itu nanti ketahuan. Jangan dijelasin. Oke. Cukup sampai tadi aja resto Oke. mode dah cukup. Ya. Karena tadi kita desainnya itu resto mode gitu ya. Jadi audio itu kita bikin senada sama mobil tahun 90-an atau 80-an. Oke. Ya. Dan nanti juga karena ini kan kita desainnya open kan, kebuka, kita akan bikin dia itu splash proof. Oke. Jadi kalau misalkan hujan atau apa, dia nggak bakal jadi rusak. Wow. Gitu. Karena penempatan dan pemasangannya, ya musik art udah nggak perlu ditanya Iya, lagi iya. lah ya. Udah berpengalaman dari berapa tahun itu, Iya. buat mobil Jeep, buat mobil apa, mereka bisa semua bikinnya rapi mungkin kayak OEM. Ya. Oke. Jadi sekalipun konsepnya resto mode, tapi di konsep audionya juga ada uniqueness ya. Nah, Ada nilai yang lu selipin, yang lu mungkin nggak bisa sebutin sekarang ya. ya sebenarnya bukan nilai sih. Kita nggak ngincer scoring, tapi ngincernya ini harus work well Oke. dan design well. Oke. Jadi kesannya tuh nggak kayak ini kok mobil ada audionya begini-begini nongol gitu kan, kesannya nggak period korek kan. Iya, Kita bikin itu period korek. Terus yang kedua, ini sebenarnya agak lumayan. Kita bikin jadi 4x4. Wow, 4x4. konversi 4x4 berarti ya? Ya, kenapa kita pasang ini? Karena kita pengen aja. Budgetnya lumayan loh. Lumayan. Ini kita ambil 16 juta.
ambil copotan, jadi ini bukan barang baru. Ya, harganya Makanya segitu. kondisinya ada karat-karat gini, tapi nanti kita akan beresin semua. Untungnya kita pakai pelek aslinya. Oh, oke. Jadi pelek ini kita nggak keluar biaya karena pakai aslinya, Bajunya cuma dipindah. kita warnain aja, Oke. ya kan? Ini Bikin- bawahan beli udah ada ini ya kemarin ya? Udah dari sana kayak gini. Oke. Jadi kita cuma masukin budget buat cat, ya kan? Dan budget catnya kan bisa digabung sama budget buat Body, cat ini ya, kan? betul. Catnya dari Belcode langsung. Nah, makanya kita bisa nambah ini. Wow. Dan kalau nanti ada budget tambahan, lebih ke interior pengen bikin yang lebih wah ya. Lebih bawah lagi. Pakai recaro segala macem. Ya memang kita karena terlalu idealis, jadi part-partnya agak mahal, tapi inilah mobil yang kita pengen gitu. Oke. Sama ini mesin, seperti yang tahun kemarin, meskipun tidak masuk penilaian, dan yang kedua juga budgetnya kan nggak masuk juga kan ke budget yang ini. Ini tetap kita restorasi, kita beresin, dan terbukti kayak di Limo 86 kemarin, itu mesin sampai sekarang nggak ada masalah, iya. dan kayak kaki segala macam semuanya bagus. Termasuk juga kemarin kita bikin pintu semuanya, nutupnya itu juga nggak ada yang turun, nggak ada yang ini, semua natarnya ketemu. Memang kita mau bikin sebagus mungkin, biar apa ya, bikinnya tuh bener-bener puas gitu loh. Iya, iya. Proper, Kepuasan pribadi ya. puas, dan kayak kita kemarin di Limo 86 aksesorisnya paling banyak laku kan. Iya, betul. Penjualan 2 kali lipat, 3 kali lipat dibanding yang lain kaosnya tuh. Luar biasa. Nanti ini juga akan ada edisi kaosnya Mas Ridwan. Katana. Katana. Mas Ridwan, tadi udah dijelasin semuanya, kayaknya udah tadi mekar ban udah tadi kan pakai BF Goodrich dari mekar ban juga. Lalu sekarang kita mau bahas mengenai regulasi secara umum. Kalau ada yang mau ditanyain Oh, ini dari scoringnya semua tim. Ya. Eksterior 30 poin, Yes. suspensi 20 poin, interior 30 poin, multimedia 20 poin. Ya, mungkin yang yang harus ini, yang harus tahu Restomod. dulu dari Halaman semua terakhir. dari semua Oh, ini beda. dari semua yang harus diketahui dari oke. semua score sheet ini bahwa akan ada 3 score sheet. Jadi ini masing-masing tim itu akan mendapatkan score sheet yang berbeda. Tapi total poinnya semuanya akan sama 100 poin. Kenapa kita buat seperti itu? Karena tahun ini tema dari masing-masing tim itu berbeda, sehingga kalau kita menggunakan score sheet yang sama itu kurang fair. Sehingga agar fair, score sheet-nya itu tiga-tiganya menggunakan score sheet yang beda, tapi jangan khawatir total poinnya sama 100 poin. Contoh untuk tim yang Itu banyak banget. Restomod yang Ridwan Hanif itu, ini untuk mobil ini yang akan dinilai secara maksimal tentunya adalah restoration quality-nya. Jadi itu poinnya sangat tinggi. Jadi bisa dilihat di sini, ini poinnya sangat tinggi sekali, terutama di bagian eksterior dan interior. Itu di eksterior ada 40 poin, di interior ada 30 poin dari total 100 poin. Dan salah satu bagian yang menonjol adalah kualitas restorasi, kualitas cat, dan juga kualitas restorasi interior dan overall interior build. Jadi itu mungkin yang bisa dimaksimalkan sama tim, Mas. Yang lainnya ada bagian suspensi, ada bagian multimedia, itu tidak terlalu besar sebetulnya. Sama sesuai dengan konsepsi mobil yang lagi lu bangun sebetulnya. Sebenarnya tanpa pakai beginian pun kita udah maksimalin sih. Iya. Ya, dan dengan score sheet ini akan jauh harusnya lu mendapatkan poin lebih maksimal gitu. Gitu. Jadi tahun ini kita sengaja bedain konsepnya karena masing-masing tema ini tentunya total poin maksimumnya akan berbeda-beda. Gitu. Tapi ini punya kita tuh nggak ada safety and function tuh nggak ada ya? Nggak ada, karena lebih ke memang safety and function dari keseluruhan bagian, di regulasi yang bagian depan itu ada disebut bahwa kita ada penilaian safety and Padahal function. kita udah bikinin safety-nya loh. Jadi di bagian sini, itu kita kasih roll bar, tapi cuma 4 titik aja, 1, 3, 4. Oke. Itu kalau misalkan nanti kebalik, itu yang jadi tahanannya. Masuk ke safety, walaupun nggak dinilai sih di sini ternyata ya. Bukan nggak dinilai, tapi ketika nanti juri akan mengisi masing-masing poin itu salah satu penilaiannya memang ada bagian dari safety, di bagian regulasi di bagian depan, ada. Jadi bukan cuma overall, tapi akan dilihat juga safety-nya. Misalkan insert joknya, pemasangan safety apa enggak. Terus dashboard, pemasangannya safety, itu ada penilaiannya. Jadi salah satu penilaiannya itu nggak cuma dilihat dari look-nya bagus, tapi pemasangannya bener apa enggak, safety apa enggak. Gitu. Soalnya kemarin kita mikir, ini kan kalau kayak begini kan nggak safety nih, tulangannya nggak ada kekuatannya. Kita tambahin di belakang akhirnya. Dinilai. Iya. Mungkin Pak Irwin ada yang mau tambahin? Itu aja sih, mungkin ada yang mau tanyain dari timnya, soalnya apa kalau kita lihat sih dari sini regulasi udah cukup jelas ya. Kalau untuk dari Restomod, Kayaknya- memang di sini kan kalau dilihat dari tim lain juga beda nih penilaiannya. Oh, oke. Oh ya, mungkin sedikit menambahkan juga bahwa
total angka 100 juta yang sekarang dibangun oleh masing-masing tim itu adalah angka yang real. Jadi nanti kita sama-sama bisa cek, nanti akan dimunculin juga semua nilainya. Jadi semua angkanya itu betul-betul real dan bisa diikuti oleh kalian kalau kalian mau modifikasi katana seperti ini. Oke. Kita juga nanti bagus sih kalau misalkan nanti Noval buka ini kan timnya tukang las sama paint jobnya udah oke kan? Nah, nanti tinggal hubungin Noval kalau mau bikin katana kayak gitu. Nah, menarik. Mantap. Nah, tinggal paling dari kojekinya buat sewa tempat sama itunya berapa tuh? Sama supervisinya. Kalau tukang approve nggak? Tukang approve nggak? Tukang oke, Pro. Approve ya? Bisa nih bikin kayak gini-gini. Kita supervisi biar lebih mulus lagi. Oke. Yowes, itu aja mungkin sih. Wah, berarti udah sesuai. Kayaknya dari nih. tim Ridwan Hanif udah cukup pede nih. Udah cukup sesuai. Oh enggak, bukan cukup pede. Oke. Seperti yang kita bilang, kita mau bangun mobil yang proper, ikut kontes atau nggak ikut kontes, benar. ini harus jadi mobil yang bagus. Gitu. Oke, Mas. Kalau nggak ada pertanyaan, gua untuk closing dari lu, dari tim lu, ada yang mau disampaikan nggak ke timnya Fitra sama tim Otomobi sekarang? Selamat berkompetisi. Siap. Oke, mungkin itu aja. Jadi terima kasih banyak udah menonton konten ini. Nanti selanjutnya akan ada lagi juga di Mas Ridwan untuk lebih ngenalin lagi timnya sama nanti proses dari katana ini sampai nanti akan di-reveal di akhir bulan September ini di masing-masing channelnya Om Ridwan, Om Fitra, sama Om Obi. Oke, mungkin itu aja. Thank you udah menonton.